tanggal 10 April 1880 di Boston, United States. Franz Perkins merupakan seorang advokat hak pekerja yang menjabat sebagai Sekretaris Tenaga Kerja Amerika Serikat keempat dalam rentang tahun 1933 sampai 1945. Franz Perkins merupakan seorang anggota Partai Demokrat, wanita pertama yang pernah bertugas di kabinet kepresidenan sebagai pendukung setia teman lamanya, Presiden Franklin Roosevelt. Dia membantu menjadikan masalah perburuhan penting dalam koalisi New Deal yang baru muncul. Dia adalah salah satu dari 2 anggota kabinet Roosevelt yang tetap menjabat selama masa kepresidenannya. Peran terpenting Franz Perkins yaitu dalam mengembangkan kebijakan jaminan sosial pada tahun 1935. Dia juga membantu membentuk kebijakan pemerintah untuk bekerja dengan serikat pekerja. Meskipun para pemimpin serikat tidak mempercayainya, Departemen Perburuhan membantu menengahi pemungkukan melalui layanan konsiliasi Amerika Serikat. Perkins membantu banyak pertanyaan perburuhan selama Perang Dunia II. Ketika tenaga kerja terampil tidak memiliki dan tidak memadai dalam kehidupan perekonomiannya, dan terutama perempuan, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki. Franz menjadi aktif dalam gerakan hak pilih perempuan. Dia membangun persahabatan dengan perempuan terdekatnya. Dia mengembangkan bakat untuk mengubah musuh menjadi teman dalam humor yang lembut. Masalah lansia miskin telah menjadi sangat lega dengan adanya gebrakan yang dilakukan oleh Franz di bawah pimpinan Franklin D. Roosevelt. Pada saat itu hanya sekitar 300.000 lansia yang memiliki pensiunan publik melalui sistem pensiun negara bagian atau federal. 150.000 lagi menerima pensiun dari majikan atau serikat pekerja swasta mereka. Selama tahun pertama Roosevelt menjabat, para pejabat sibuk untuk meluncurkan antara program asuransi pengangguran atau asuransi hari tua. Francis yakin bahwa waktunya tepat, dan dia memberitahu Roosevelt bahwa mereka harus memulainya. Kemudian idenya adalah untuk menawarkan asuransi pengangguran, pensiun hari tua, asuransi kesehatan, dan bantuan keuangan untuk orang cacat dan untuk wanita janda dengan anak-anak. Roosevelt membentuk kabinet untuk segera mewujudkannya dan menunjuk Francis sebagai ketuanya. Hal itu memberinya kesempatan untuk menggunakan semua teknik yang telah dia pelajari seumur hidup tentang menetapkan sebuah kebijakan. Kemudian pada 8 Juni tahun 1934, Roosevelt secara resmi meluncurkan rencana tersebut. Dia berkata, dia bermaksud untuk membuat program yang akan memberikan keamanan dari suatu bahaya dan perubahan hidup. Kemudian kami mengambil perbandingan aktor pelayanan publik yang masa kini adalah Bapak Nadiem Makarim. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa pendiri Gojek adalah Nadiem Makarim. Nadiem lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Kerja keras dan keseriusan dalam menempuh pendidikan tinggi membuat Nadiem berhasil menyelesaikan studinya di Brown University, Amerika Serikat dan memperoleh gelar Bachelors of Arts. Di tahun 2006 dan setelah lulus dari Brown University, Nadiem bekerja di McKinsey & Company sebagai konsultan manajemen, dan di tahun ketiganya ia berhenti bekerja karena memilih melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nadiem berhasil mendapatkan gelar Master of Business Administration atau MBA setelah menyelesaikan studinya di Harvard Business School. Karir pertamanya didapat di McKinsey & Company selama 3 tahun. Kemudian setelah selesai, Nadiem melanjutkan karirnya di Zalora Indonesia sebagai Managing Director. Ia menempuh karir di Zalora Indonesia hanya 1 tahun. Saat di Zalora, Nadiem merasa sudah mendapatkan banyak ilmu dan telah banyak belajar seputar membangun perusahaan, hingga pada akhirnya Nadiem memutuskan untuk mengundurkan diri dari Zalora karena ingin membangun perusahaan rintisan atau startup sendiri. Nadiem juga pernah menjadi Chief Innovation Officer di Kartuku, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Setelah meniti karir di perusahaan besar, Nadiem memberanikan diri untuk membangun sebuah perusahaan yang bernama Gojek. Aplikasi Gojek ini sangat membantu para konsumen yang sedang menginginkan sesuatu tanpa harus keluar tenaga. Aplikasi Gojek ini juga memberikan keuntungan kepada mitra tukang ojek. Dengan aplikasi ini, mitra tukang ojek bisa mendapatkan penghasilan tambahan dan meningkatkan perekonomiannya. Kesuksesannya dalam mengembangkan aplikasi Gojek membuat dirinya dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek. Di dalam Kabinet Indonesia Maju, Nadiem menjadi Menteri Termuda dengan usia 35 tahun. Mendikbud Nadiem Makarim ingin merubah paradigma dalam pola kerja kementerian yang selama ini dalam anggapan masyarakat lebih banyak berkecimpung di wilayah pengoperatoran dan regulator, menjadi lebih mengusung pola pelayanan publik. Baik,
berikut adalah penghargaan yang diterima oleh Mendikbud Nadiem Makarim. Sampai pada akhirnya, Nadiem sebagai Mendikbud mendapat penghargaan dari Kemenpan RB Cahyokumolo dalam kategori pelayanan prima atau Adicita Sewaka Siwi karena terobosannya tentang bagaimana mengemas percepatan pelayanan bagi masyarakat.